Halo pemirsa, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Fani Patricia dapat menjumpai Anda di pagi hari yang ceria ini dalam program di televisi kesayangan kita, JTV, program Semanggi dengan tema yang luar biasa sekali, yaitu tentang tren bisnis properti di pasca pandemi. Nah, ini kan sudah berjalan kurang lebih hampir 3 tahun. Seperti apa tren bisnis terutama di bidang properti ini? Nah, kita akan berbicara langsung dan menyapa juga orang yang luar biasa, seorang pengusaha muda berprestasi yang melakukan terobosan di sektor properti, Bapak Riko Tampenawas. Halo, apa kabar, Pak? Halo, apa kabar juga nih? Sehat. Sehat dong pastinya. Betul, dan ini semangat sekali di kuartal awal di tahun 2022. Ini kita mulai bangkit lagi, mulai bergerak lagi, tentunya untuk bidang properti. Tapi sebelum itu kita sedikit flashback juga nih, Pak Riko. Kira-kira bisnis di masa pandemi COVID-19 di 2,5 tahun kemarin ini seperti apa? Jadi nggak bisa dipungkirin bahwa pandemi COVID-19 ini melulu lantakan semua sektor bisnis, betul ya? Betul. Nah, cuman kalau ditanya bagaimana kondisi saat ini, sekarang kan ekonomi sudah mulai bouncing, sudah mulai ada pantulan. Nah, kalau kita kerucutkan ke dalam sektor properti, jadi yang namanya krisis itu selalu melahirkan yang namanya peluang. Nah, apalagi di sektor properti. Kenapa? Karena properti ini adalah lokomotif dari 174 industri. Nah, ketika krisis terjadi, otomatis salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan stimulus. Dan salah satunya yang paling banyak mendapatkan stimulus adalah sektor properti. Karena dia gerbong utamanya nih, dia lokomotifnya, supaya harapannya menarik sektor yang lainnya. Nah, ketika diberikan stimulus, itu artinya ada kemudahan-kemudahan masyarakat yang mau masuk ke dalam sektor properti. Harapannya, ketika banyak transaksi terjadi di properti, properti bangkit, otomatis sektor yang lain juga bangkit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, krisis itu punya pola. Properti mengikuti polanya si krisis. Jadi kalau seandainya masuk ke dalam sektor properti, kenapa harus saat ini? Kenapa? Karena properti setiap 5 tahun setelah krisis terjadi, itu selalu diikuti dengan boomingnya properti. Atau bahasa saya pribadi, hari raya properti. Nah, masa sih kita cek ya, contoh. Krisis itu kan setiap 10 tahun sekali terjadi. 10 tahun, 30 tahun, 70 tahun sekali. Nah, kita cek berdasarkan fakta dan datanya. 3 siklus krisis sebelum tahun ini. Tahun 1988 pada saat itu terjadi krisis. Kalau pernah ingat istilah The Black Friday, dimulai dari Amerika, dunia finansial di Amerika kolaps. Suka nggak suka, mau nggak mau, mata uang perdagangan internasional itu kan US dollar. Nah, otomatis ketika kolaps mempengaruhi negara-negara yang lainnya. Nah, orang yang justru masuk di tahun krisis tersebut, kita hitung ya, tadi kan saya bilang 5 tahun setelah krisis. Tahun 88 tadi, 89, 90, 91, 92, 93, boom, terjadi boomingnya properti. Banyak orang kaya baru lahir dari sektor properti, investor-investor panen besar dari sektor properti. 88 tadi. 10 tahun setelah tahun 88, 98, kita tahu betul apa yang terjadi. Krisis lagi. Krisis ekonomi Asia, Indonesia mengenal dengan istilah krisis moneter. Krismon, betul ya? Nah, tapi lagi dan lagi, orang yang justru masuk ke dalam sektor properti di tahun krisis, tahun 98 tadi, kita hitung 99, 2000, 2001, tahun 2002, 2003, boom, terjadi boomingnya properti. Banyak orang kaya baru lahir dari sektor properti, banyak pengusaha-pengusaha yang mereka terjerat hutang pada saat itu, hutang dolar kan, dolar naik-naik gila-gilaan kan, tahun 98 terselamatkan karena aset propertinya. Kemudian tahun 98 tadi 10 tahun 2008. Nah, itu krisis ekonomi global. Lagi-lagi dimulai dari Amerika. Kalau pernah mendengar istilah subprime mortgage, terjadi kredit default swap, itu ada filmnya loh, mengisahkan tentang runtuhnya finansial Amerika. Judulnya The Big Short. Nonton aja, itu ada di Netflix. Nah, Indonesia kena dampaknya. Mungkin Anda lupa, bensin di tahun 2008 naik ratusan kali lipat. Betul ya? Nah, tapi lagi dan lagi, orang yang udah jeli, mereka masuk ke dalam sektor properti justru di tahun krisis. Kita hitung 2008, 9, 10, 11. Tahun 2012, 2013, boom, terjadi boomingnya properti. Banyak orang kaya baru lahir dari sektor properti. Bahkan Boston Consulting Group merilis sebuah data, dikatakan 68,7% orang kaya baru lahir dari sektor properti. Menanti-nantikan semua orang krisis 10 tahunan, tahun 2018. Ternyata terjadi perlambatan. Karena berbagai macam faktor, perang dagang Amerika-China, pemilu Presiden Amerika menjatuhkan Donald Trump pada saat itu. Bukan cuma terjadi perlambatan krisis, tetapi diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat bukan kita, tapi menjadi resesi. Itu lebih parah dari krisis. Dan bukan Indonesia doang yang ngalamin. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Tapi kalau kita belajar berdasarkan sejarah, ibaratkan sebuah kurva, setiap kali terjadi penurunan selalu disertai dengan pantulan. Ya, betul. Nah, sekarang
tanda-tanda pantulan tersebut sudah nyata. Anda bisa lihat keluar rumah aja, udah rame belum? Iya. Iya kan? Nah, ini adalah salah satu indikator kebangkitan perekonomian. Apalagi di sektor properti. Tadi yang saya bilang, kenapa orang masuk sektor properti harus justru di tahun krisis? Karena banyak kemudahan. Sekarang contohnya, indikatornya adalah adanya relaksasi loan to value. Apa tuh? Dulu orang kalau mau beli properti, mereka harus punya DP 30%. Iya, Sekarang 0% loh. Udah bukan janji kampanye lagi. Satu. Yang kedua, suku bunga acuan saat ini termurah sepanjang sejarah. Harapannya tadi dibuat ini supaya masyarakat masuk, menarik sektor yang lainnya. Nah, justru saat inilah kita masuk supaya kita bisa merayakan yang tadi saya bilang hari raya properti tadi. Nah, tapi bicara soal Pak Riko, sekarang properti bagus. Nah, bagaimana sih kita bisa memulai di sektor properti ini? Nah, dua macam penghasilan di sektor properti ini yang saya suka. Satu adalah capital gain. Capital gain itu kita beli rumah, didiemin, tahun depan dijual, selisih dari harga jual dan harga beli disebut dengan capital gain. Yang kedua, ini sebenarnya esensi dari bisnis properti. Apa itu? Kita harus bisa punya cash flow dari sektor properti. Contohnya apa? Rumah dikontrakin, beli apartemen disewain, bangun kos-kosan disewain, rumah petak-petakan disewain, punya ruko disewain, bangun minimarket kayak laundry kayak dan lain sebagainya. Itu cash flow. Nah, cuman ada sebuah lokasi yang dimana Anda kalau bicara soal properti pasti kan lokasi ya. Cuman kalau bicara soal cash flow, lokasi yang harus Anda milikin, Anda terserah mau invest di Surabaya, di Semarang, di Jakarta, ibu kota baru kayak sekalian. Tapi kalau ada satu daerah yang Anda harus invest, itu Anda harus invest di daerah yang punya potensi besar untuk bisa menghasilkan cash flow. Di mana itu? Suka nggak suka, mau nggak mau. Cash flow bicara soal okupansi. Okupansi itu paling tinggi kita dapatkan bukan pada saat kita sewain secara tahunan, walaupun disewain secara tahunan itu bagus ya. Disewain secara bulanan bukan juga, tapi itu juga bagus. Tapi kalau kita bicara soal tinggi-tinggian penghasilan dari sewa menyewa, kalau kita bisa sewain secara harian. Dan sewa menyewa harian, suka nggak suka, mau nggak mau, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Anda harus miliki bisnis sewa menyewa properti yang ada di Bali. Ya karena Bali marketnya luar negeri dan marketnya worldwide gitu. Jadi bukan kalau dan disewain di sana rata-rata kan pasti harian. Nah, makanya minta maaf banyak pengusaha yang lomba untuk bisa punya bisnis properti yang ada di Bali. Bukan cuma kita orang Indonesia loh. Tapi orang luar negeri mereka rela untuk menikah sama orang Indonesia untuk bisa punya bisnis properti di Bali. Bukan cinta sama orangnya kadang-kadang tapi cinta sama propertinya. Nah, itu udah rahasia umum kan. Nah, cuma satu kendala nih Mbak Fani. Kalau kita mau masuk ke dalam sektor properti, punya bisnis sewa menyewa properti di Bali, satu kendala dari seluruh masyarakat Indonesia saya yakin apa itu? Modal. Betul ya? Itu kendalanya ya, pengetahuan udah tahu Bali, iya nggak usah diomongin udah keren, sip. Bali mantap, iya. Cuman modalnya nih Pak Riko, ya kan? Makanya ini dia, ada satu terobosan yang dimana Anda bisa memiliki bisnis properti di Bali, bintang 5 pinggir pantai, tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar, yaitu melalui Easy Property ini. Menarik. Ditahan dulu, karena pemirsa juga pasti penasaran apa sih Easy Property. Dari tadi sudah dijelaskan, dan kita akan berbicara mengenai modalnya. Tentunya ini promo dan juga apa saja yang ada dari Easy Property kita akan sampaikan setelah jeda berikut ini. Kembali lagi dengan program Semanggi pagi hari ini. Saya semakin semangat karena kita sudah ada kisi-kisi mengenai Easy Property. Seperti apa lebih lengkapnya? Boleh langsung kasih bocorannya nih Pak Riko. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa momentum properti saat ini lagi tepat untuk kita masukin. Entry barrier orang masuk ke dalam sektor properti sedang terbuka selebar-lebarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus fokus pada cash flow. Anda boleh invest di seluruh daerah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke terserah. Tapi kalau ada satu yang harus Anda wajib milikin adalah Anda harus bisa punya bisnis properti di daerah yang punya cash flow yang tinggi atau okupansi yang tinggi, yaitu di Bali. Cuman tadi semua rata-rata terkendala di modal. Betul ya? Nah, makanya ada Easy Property. Alhamdulillah puji Tuhannya, project Easy Property sudah ada 3 di Bali. Ada di daerah Canggu, kemudian Tamora Canggu, kemudian di Royal Tulip Spring Hill Jimbaran, kawasan Jimbaran Hijau itu sudah operasional. Sudah operasional, sudah banyak yang menginap, yang sewain dan lain sebagainya dengan melalui sistem Easy Property. Yang ketiga, ini yang lagi hits nih, yang namanya Lavaya Resort and Residence. Itu di pinggir pantai di daerah Tanjung Benoa Nusa Dua. Kawasan GDC
20 loh. Yes. Betul ya? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, project ini sudah di soft launchingkan 3 minggu yang lalu. Semua pejabat Kabupaten Badung hadir di sana pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah di project ini di bulan Agustus September ini kita sudah pre-operasionalkan. Jadi sudah jalan. minta maaf nih, bukan beli kucing dalam karung. Ya. Nah, udah jadi. Betul. Dibangun oleh kontraktor Adi Persada Gedung. Itu kontraktor besar. Betul. Nah, project ini adalah projectnya Easy Property. Anda kalau lewat tol Bali Mandara tuh tol laut, nengok aja sebelah kiri itu terpampang jelas project kita besar. Kemudian ada tulisan Easy Property besar. Nah, jadi ini project yang dimana per malamnya unitnya sudah ada semuanya. Per malamnya itu kalau Anda sewakan, kalau Anda punya unit di sana, kemudian Anda mau tempatin boleh, tapi kan yang incer cash flow-nya nih. Disewakan per harinya itu 2 sampai 5 juta rupiah. Kami punya unit paling kecilnya itu bukan studio, one bedroom. One bedroom itu masuk ada ruang tamu dulu baru kamar gitu kan. Kalau studio kan langsung kamar. Langsung kamar. Nah, di sana Anda sewakan harganya 2 sampai 5 juta per malam. Enak ya, kalau punya cash flow 2 sampai 5 juta per malam, apalagi kalau dapat klien banyak gitu nginep langsung 10 malam dan lain sebagainya. Cuman kan kita harus kerjain PR nih. PR-nya apa? Beli dulu propertinya. Betul kan? Harga properti kami itu 2,6 sampai dengan 4 miliar sampai ada yang 8 miliar per unit. Nah, cuman untuk angka miliaran tadi itu kan nggak semua orang bisa menjangkau. Gara-gara ada Easy Property ini, karena ada Easy Property, Anda nggak perlu mengeluarkan sampai miliaran tadi untuk tetap bisa punya bisnis properti, untuk tetap bisa Anda sewakan, bahkan Anda bisa pakai ketika Anda lagi ke Bali. Apa yang Anda dapatkan ketika Anda ikut Easy Property? Perhatikan baik-baik. Jadi, ketika Anda ikut Easy Property, Anda mendapatkan hak huni gratis di Lavaya Resort and Residence selama 50 tahun tanpa biaya apapun dan bisa dipindah tangankan, bahkan bisa diwariskan. Itu yang pertama, Anda mendapatkan hak huni. Jadi tergantung Anda ambil berapa hak huninya. Kalau misalkan Anda ambil 1 atau 2 hak huni, silakan selama 50 tahun per tahunnya Anda mendapatkan jatah sesuai dengan hak huni yang Anda miliki. Yang kedua, kalau seandainya hak huni Anda habis di tahun tersebut, kan Anda sewa ini. Nah, Anda cuma punya 2 hak huni, sedangkan orang menginap 5. Nah, sisanya Anda bayar pakai hak diskon. Kita punya yang namanya benefit kedua, hak diskon 30 sampai dengan 70%. Yang dimana Anda ketika orang sewakan, kemudian hak huninya sudah habis, kalau hak huninya Anda masih ada kan 100% buat Anda. Tapi kalau seandainya misalkan hak huninya sudah habis di tahun tersebut, Anda akan mendapatkan dari benefit dari hak diskonnya ini. Let's say contoh misalkan ada orang menginap 5 malam gitu ya, sewa lewat Anda cuma punya 1 hak huni nih. Berarti yang harus Anda ambil dan berapa keuntungan Anda adalah kalau kita sewakan paling minim aja tadi 2 juta kan 2 sampai 5 juta, paling kecil 2 juta. Anda cuma punya 1 hak huni, berarti yang gratis di tahun tersebut adalah yang malam pertama. Kedua, ketiga, keempat Anda bayar pakai hak diskon. Kalau diskonnya tadi kan 30 sampai 70%. Kalau diskonnya 50%, berarti dari angka 2 juta 50%-nya berapa? 1 juta kan? Berarti malam pertama tadi Anda free, itu keuntungan untuk Anda. Malam kedua, ketiga, keempat, kelima bayar pakai hak diskon. Kalau tadi 2 juta berarti diskon 50%, sejuta. Total 5 malam itu Anda cukup bayar 4 juta rupiah tadi kan? Sisanya kan tadi Anda terima duit berapa? 10 juta kan? Kalau 2 juta dikali 5 malam kan 10 juta. 6 juta sisanya 100% buat Anda. Nah, bulan depannya let's say ada turis lagi dari Jepang misalkan, nginep 3 malam. Sama, Anda tinggal bayar pakai hak diskonnya. Nanti di tahun berikutnya kan selama 50 tahun. Tahun berikutnya gratisnya itu hak huninya sesuai dengan yang Anda beli datang lagi. Seperti itu. Dan itu semua dikelola di aplikasi yang kami miliki dan Anda nanti akan mendapatkan aplikasinya. Itu baru 2 benefit loh. Benefit ketiga adalah Anda bisa, kan 50 tahun tuh waktu yang panjang Mbak Fani. Betul kan? Di tahun-tahun tertentu, misalkan Anda lagi sibuk, Anda bisa titipkan ke kami hak huninya. Kemudian nanti kami yang sewakan, hasilnya kita bagi 2 atau istilahnya profit sharing 50-50. Ini yang bisa menjadi potensi passive income untuk Anda. Jadi Anda titipin, ataupun kalau Anda pengen keuntungan yang jauh lebih besar, ya Anda sewakan sendiri. Sekarang sewa menyewa properti itu kan udah banyak platform yang bisa membantu kita. Betul ya? Nah, ini semuanya adalah benefit dari Easy Property. Tanpa perlu mengeluarkan miliaran rupiah, Anda tetap mendapatkan esensi dari bisnis properti untuk bisa sewa, atau ketika Anda ke Bali, Anda bisa pakai. Berapa harga Easy Property? Nah, ini dia. Jadi Anda nggak perlu keluarin miliaran rupiah, tidak perlu mengeluarkan ratusan juta. Di Prochiko udah jadi loh. Bukan kucing dalam karung loh.
sekali bayar saja selama 50 tahun, maksud saya biasanya kan kalau Anda beli apartemen, Anda harus bayar sinking fund, Betul. bayar furniture isi di dalamnya, maintenance fee setiap Iya. bulan, betul ya? Betul. Tapi kalau dengan Easy Property selama 50 tahun tadi, Anda nggak perlu bayar apa-apa lagi. Jadi sekali bayar. Berapa harganya? Cukup dengan 33 juta rupiah saja. Oke. Jadi 33 juta rupiah, that's it. Udah semuanya udah Ya. semuanya. Jadi Anda nggak perlu bayar lagi biaya per bulan selama 50 tahun. Oh. Dengan angka 33 juta, Anda sudah bisa punya bisnis properti di pinggir pantai. Bali apanya sih yang dicari? Iya. Pantainya, betul ya. Yang sudah jadi, yang dimana Anda tinggal sewain atau ketika Anda ke Bali, Anda tinggal pakai. Tempatnya Nah, yang jauh lebih keren lagi, untuk Anda yang daftar hari ini melalui program JTV ini, Iya. Anda mendapatkan bonus. Jadi udah 33 juta. Untuk angka masuk properti 33 juta itu udah sangat terjangkau sekali, ya kan? Apalagi bisnis pinggir pantai bintang 5 lagi. Iya. Nah, ditambah bonus lagi. Yang pertama, Anda mendapatkan bonus seminar cara cerdas menjadi pebisnis properti. Itu kalau Anda ikut bayar 5.500.000 karena ini acaranya offline. Oke. Kita pernah sering mengadakan di Surabaya, di Jakarta. Kalau di Surabaya ketika ada acara tersebut, Anda tinggal ikut aja. Oke. 5.500.000 Anda harus bayar, tapi ini kalau Anda ikut Easy Property, kami yang Langsung. bayarin. Oh. Yang kedua, Anda mendapatkan CD audio kaya melalui properti senilai 987.000. Ketiga, saya tulis buku, itu judulnya Ilmu Jalanan. Puji Tuhan, alhamdulillahnya itu bestseller di toko buku Gramedia. Oke. Saya kasih gratis buat Anda. Wow. Yang terakhir ini yang unik, Anda mendapatkan konsultasi hukum gratis dari Indolaw. Siapa tuh Indolaw? Indolaw merupakan kumpulan para lawyer, para pengacara dari organisasi Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Pak Cucu Sanjaya. Silakan di googling siapa beliau. Kita tahu sendiri kalau kita mau konsultasi hukum bayarnya jam-jaman Iya, kadang-kadang ya, betul. dan sangat tinggi. Iya. Tetapi kalau Anda ikut Easy Property, kami bayarin untuk Anda bukan sekali tapi setahun. Jadi kalau Anda ikut, Anda harus bayar 35 juta. Ini kami yang bayarin kalau Anda ikut Easy Property. Jadi total bonusnya itu 41.547.000 rupiah. Anda dapatkan cuma-cuma tanpa diundi. Sekalipun Anda baru ikut Easy Property yang harganya 33 juta. Nah, ini yang keren. Wah. Perhatikan baik-baik. Untuk 8 pendaftar pertama, sekali lagi nih. Ya, 8. Untuk 8 pendaftar pertama, saya nggak tahu ada ribuan, ratusan ribu mungkin orang yang nonton JTV kita pada hari ini. Oke. Tapi hanya untuk 8 pendaftar pertama, Anda bahkan nggak perlu bayar 33 juta rupiah. Oke. Anda nggak perlu bayar 33 juta rupiah, dengan total bonus yang sama tadi 41 juta rupiah, Anda cukup bayar dengan 22.500.000 rupiah. Oke. Jadi dari 33 juta itu pun sudah sangat terjangkau sekali untuk masuk ke dalam sektor properti. Anda bisa punya bisnis properti cukup dengan 22.500.000 plus Ya. untuk 8 pendaftar pertama ini Oke. Anda bisa dicicil tanpa bunga. Sekali lagi, udah 22.500.000 bisa dicicil tanpa bunga. Baru DP saja hari ini kami berikan bonusnya tadi 41 juta rupiah. Oke. Dan semuanya Anda mendapatkan perjanjian jual beli keanggotaan Easy Property yang dilegalisir oleh notaris. Oke. Langsung ketik sekarang juga promo JTV. Sekali lagi, promo JTV spasi nama Anda langsung kirimkan nih ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Punya bisnis properti di Bali cukup dengan 22.500.000, bisa dicicil lagi. Langsung promo JTV spasi nama, kirim ke nomor ini. Kalau gitu Pak Riko, kita akan kasih kesempatan nih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kita mulai dari awal untuk bisa langsung menghubungi sambil kita melihat jeda pariwara berikut ini. Ya. Tunggu kami sesaat lagi. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendapatkan informasi lengkap bagaimana cara untuk bisa mendaftar dan memiliki hunian melalui Easy Property. Namun tentunya Anda juga ingin mengetahui lebih lengkap juga mengenai legalitas proyek ini. Pak Riko, seperti apa nih? Jadi sebelum kita berpikir mengenai cash flow kita dan lokasi, ya itu udah pasti ya kalau kita bicara soal properti harus lihat lokasinya. Betul. Tapi sebelum itu kita harus pikirin dulu bagaimana dengan legalitasnya. Yes. Betul ya? Betul. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin Anda sudah melihat juga di layar kaca Anda, proyek kami sudah jadi. Betul. Yang satu sudah beroperasional, yang satu Agustus ini sudah di soft launchingkan, Agustus ini kita akan grand launchingkan. Oke. Kalau kami nggak punya legalitas, udah disegel bangunannya Ya, itu. betul. Jadi baik dari IMB, IP, AMDAL, izin operasional, izin operasionalnya Easy Property, semuanya clean and clear. Oke. Seperti itu.
Yang kedua, ini kan dari legalitas project dan easy property. Yang kedua, legalitas yang Anda akan dapatkan adalah Anda mendapatkan surat perjanjian jual beli keanggotaan easy property yang dilegalisir oleh notaris. Anda harus simpan baik-baik itu. Kenapa? Karena itu bisa diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, Anda bisa wariskan bahkan. Jadi diwariskan karena nanti Anda akan diminta untuk ahli warisnya juga siapa. Karena ini properti yang long lasting, Mbak Fani. Properti itu saya suka. Kenapa? Karena nggak ada istilah loss gitu. Minta maaf ya dengan istilah yang sekarang lagi sering booming ini, properti nggak loss kecuali dia ditelan bumi gitu kan. Jadi fisiknya ada. Enaknya masuk ke dalam sektor properti adalah Anda harus punya bisnis di sektor properti. Apapun latar belakang bisnis Anda. Kenapa? Karena properti ini bisa dipegang, dilihat, dirasakan. Betul ya? Dinikmati juga. Dinikmati pastinya. Jadi sektor yang real, sektor yang enggak terkena bukan bisnis musiman, minta maaf, yang tahun depan hilang gitu. Jadi ini sektor yang yang long lasting. Itu yang pertama. Kemudian tadi saya bilang, apalagi Anda sudah punya kesempatan masuk ke sektor properti yang dimana entry barrier-nya atau gerbang masuk yang nggak perlu sampai keluarin modal miliaran, nggak perlu sampai ratusan juta rupiah bahkan. Hari ini cukup dengan 22.500.000 rupiah, bisa DP dulu sisanya dicicil tanpa bunga. Anda bisa langsung dapat punya bisnis properti di Bali. Kan tadi promonya, tapi minta maaf ya, hanya untuk 8 pendaftar pertama saja. 8 orang beruntung. Betul, yang bisa punya bisnis properti cukup dengan 22.500.000. Udah gitu bisa dicicil lagi. Makanya langsung ketik promo JTV spasi nama Anda, kirim nih ke nomor ini nih, nomor ini nih. Nah, ada satu lagi nih, Mbak Fani. Jadi saran saya, kalau Anda beruntung masuk ke 8 pendaftar, kenapa saya sebut beruntung? Saya nggak tahu yang nonton kita ribuan orang ini. Kalau Anda beruntung masuk 8 pendaftar, saran saya, kami punya program namanya Elite Club. Di mana minimum pembelian 10 hak huni. Tadi kan kalau Anda ambilnya 1 atau 2. Jadi promonya kan untuk 8 pendaftar. 8 pendaftar ini satu orang bisa ambil 2, 3 hak huni. Ya. Nah, saran saya kalau Anda beruntung masuk 8, ambil yang Elite Club. Itu 10 hak huni atau 10 lot. Jadi kelebihannya adalah ketika Anda ambil 10 hak huni, keuntungannya jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa sewakan jauh lebih banyak kamarnya. Yang ketiga adalah Anda dapat priority check-in. Nah, priority check-in ini bisa Anda yang pakai ketika Anda datang ke sana, atau pada saat Anda sewain ke orang lain, orang yang nyewa lewat Anda itu dapat priority check-in. Itu benefitnya. Lalu bonus langsungnya nih, ini yang menarik. Kalau Anda ikut Elite Club Easy Property Lafaya hari ini dan masuk 8 mendaftar, Anda kami ajak ke Bali, kemudian menginap di proyek kami yang sudah jadi, namanya Royal Tulip Spring Hill di Jimbaran. Ini udah jadi, udah operasional. Anda kalau misalkan mau beli yang Royal Tulip juga boleh, tapi ini yang lagi hits kan yang Lafaya. Tapi kalau Anda beli Lafaya, saya undang Anda menginap di proyek kami yang sudah jadi. Ini ada di layar kaca Anda, bintang 5 loh. 3 hari 2 malam, Anda kami bayarin gratis. Jadi Anda ambil Elite Club hari ini, kami bayarin ke Bali dan nginep di sini gratis. Itu yang pertama. Yang kedua yang keren adalah kalau Anda ikut Elite Club juga hari ini, selain mendapatkan jalan-jalan ke Bali dan menginap 3 hari 2 malam ini gratis, kami ajak Anda keliling Bali naik helikopter. Jadi jadi Anda bisa kalau ke Bali mungkin sering kan, tapi kalau seandainya naik helikopter sekali-sekali lah. Jadi pengalaman baru, experience yang baru seperti itu. Makanya saran saya Anda langsung ambil yang Elite Club kalau beruntung. Kenapa? Toh juga harganya 22.500.000 dan bisa dicicil lagi. Jadi bisa. Karena saya menyampaikan ini menggebu karena bisa dicicil. Masuk ke sektor properti nggak semudah itu. Sekarang dipermudah. Dipermudah bisa dicicil tanpa bunga pula. 22.500.000. Saya tanya sekarang, Anda mau bisnis apa dengan angka segitu? Kalau seandainya, Pak Riko bisa kok saya buka warung, buka angkringan, buka makanan kecil. Belum kalau Anda bayar karyawan, belum Anda bayar listrik, sewa tempat, dan lain sebagainya. Apalagi Anda baru mau buka, kan nggak mungkin langsung rame bom gitu kan. Anda butuh waktu. Nah, pada saat tax time itu, Anda harus injek modal lagi. Tapi kalau di Easy Property 50 tahun Anda nggak perlu keluar apa-apa lagi. Udah 22.500.000 dicicil pula. Baru cicil juga udah dikasih bonus lagi total 41 juta. Langsung masuk sektor properti. Jadi ketika
pandemi ini menjadi endemi, kan ini transisi Betul, kan. betul. Amin, ekonomi bagus, Bali udah rame banget sekarang. Yes. Properti bouncing, Anda sudah punya bisnis properti, bukan hanya menjadi penonton tapi sudah menjadi pelakunya. Wow. Padahal masuknya modalnya murah, cuma Yes, 22.500.000. Bisa punya bisnis properti, dicicil tanpa bunga, proyeknya udah jadi, bukan kucing dalam karung. Ya, sudah ada. Anda kesana pun mau berenang di sana juga bisa. Betul. Jadi saran saya sekarang juga langsung take action. Informasi berguna tidak akan berguna kalau Anda tidak gunakan. Yes. Ketik sekarang juga WhatsApp atau SMS, ketik promo JTV. Betul. Sekali lagi nih, Ya. promo JTV spasi nama Anda, sekarang juga Anda kirimkan ke nomor yang tertera di Di layar layar. kaca Anda. Betul. Mohon maaf, minta maaf, hanya untuk 8 pendaftar. Pendaftar ke-9 bisa harganya 33 juta rupiah. Oke. Tapi 8 pendaftar cukup dengan 22.500.000, bisa dicicil tanpa bunga, langsung dikirim bonus total 41 juta rupiah. Langsung nih, Wow. ketik promo JTV spasi Saat nomor ini. nama Anda. Nih ke nomor ini nih. Nah, kesempatan ini tidak mungkin datang 2-3 kali lagi, jadi hanya hari ini saja di akhir pekan yang luar biasa. Siapa tahu memang Anda lah yang saat ini beruntung, berkat yang sudah ada Anda kumpulkan jadikan aset, dan ini aset yang long last juga. Betul. Langsung saja di layar juga sudah tertera nomor yang harus Anda hubungi. Ingat, hanya 8 orang beruntung saja yang bisa mendapatkan benefit sebanyak ini dalam program Semanggi di JTV. Karena memang ini harus jadi akhir Ya. perbincangan kita Ya, dengan Easy Mbak Fani, Property. siap. Terima kasih banyak Pak Sama-sama Riko. Mbak Fani. Semoga sehat selalu, Sehat dan selalu, sukses. tentu saja pemirsa yang juga diberkati kesehatan, jangan lupa sekali lagi selama kesehatan masih disertai untuk kita semua, gunakan sebaik-baiknya, dan berkat itu juga harus kita kembangkan. Apalagi sekarang pandemi menuju endemi, aset properti kembali bouncing, dan nikmati benefit serta keuntungannya. Saya Fani Patricia mengakhiri pada program Semanggi hari ini. Semoga Anda segera mengikuti program dan juga pasti promo menarik yang sudah Pak Riko tadi sampaikan, dan kita akan bertemu lagi di program Semanggi berikutnya. Terima kasih, salam Easy Property, dan sampai jumpa. Thank you. Oke, terima kasih.